Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan review persiapan Zahir untuk pra-USK dan USK khususnya beberapa transaksi yang sebelumnya belum ada ya. Yang pertama untuk retur pembelian itu usahakan mengikuti harga walaupun ini secara akuntansi harusnya harga sebelumnya tapi ikuti aja di kartu persediaannya ya. Jadi ini diambil ya, ikutin, kemudian juga sama dengan kartu persediaan yang kedua 602308. Nah, di transaksinya sama di bukti transaksi 5 kita input sesuai dengan harga ini ya. 503602 persis seperti ini. Jadi baik melihat di kartu ataupun di bukti transaksi input di Zahirnya sama ya. Jadi harga yang setelah dirata-ratakan ini 503 kemudian 462 sama 602 303. Jadi mengikuti itu. Sehingga transaksinya akan sama ya dengan manualnya. Oke. Untuk retur pembelian sudah selesai. Seperti itu yang givennya nanti akan disamakan antara pra-USK dan USK, angkanya diambil dari situ. Kemudian transaksi yang terakhir ya, ini lumayan seru lah untuk yang pajak. Jadi gini, transaksi yang terakhir ini kan bagaimana caranya kita menghitung PPh ya untuk transaksi yang PPN income dengan PPN outcome itu sudah di tutorial sebelumnya ya. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau PPN outcome saat kita jual itu awalnya di kredit pindahin ke debit. Untuk PPN income saat kita beli awalnya debit pindahin di kredit. Kemudian kalau banyakkan jual otomatis nanti banyakkan di debit. Saldo selisihnya pindahkan ke PPN payable. Berikutnya untuk hitung PPh badan dengan ketentuan tarif 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember aja, gimana nih caranya gitu ya? Nah, untuk bulan Desember aja, itu di Zahir pasti akan tertarik saldo awalnya ya. Walaupun kita memilih Desember to Desember, saldo awalnya kan 1 Desember. Sedangkan ini yang diminta peredaran bruto saja 1 bulan transaksi. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, di sini sudah ada tampilan bahwa peredaran bruto bulan Desember 64 juta ya 55.000 ini angkanya dari mana gitu. Nah, di Zahirnya langkah yang pertama adalah ya di Zahir ini ada saldo awal nih, ada JP. Ini contohnya JP-nya adalah sudah semua JP ya, boleh digabung kecuali JP pajak. Nah, saldo awal ini harus kita unposting karena kita akan mencari yang hanya bulan Desember, peredaran bruto bulan Desember. Maka kita klik kanan, ini ciri-cirinya ada checklistnya, berarti ini sudah diposting. Kita akan mengkosongkan ya, dia tidak diposting dulu, jadi tidak kita hitung. Maka ini ada pilihan yang ketiga, unpost. Nah, saat kita unpost dikasih penjelasan apa saja ya, tapi kita tujuannya ngapain sih? Ya, misalnya kita hitung gitu ya. Kita mau hitung PPh gitu. Dan sehingga kita unpost dulu ya. Nah, setelah unpost dia akan hilang checklistnya. Nah, hanya ada di sini salah satu transaksi AJP ya. Kemudian kita masuk ke laporan. Nah, kita masuk ke laba rugi standar. Terus pastikan Desember to Desember kan. Ya sebenarnya kalau kita tarik Januari juga karena transaksi Januari sampai November kan tidak ada ya. Tetap dihitungnya kan 1 bulan kan, Desember to Desember. Klik OK. Oke, di mana letak peredaran bruto gitu ya. Nah, untuk peredaran bruto kayak kita ambil 150 ya.
Nah, peredaran bruto itu untuk Desember to Desember adalah total dari semua pendapatan ya. Jadi ada penjualan, ada ongkos angkut penjualan, apa dikurangi dengan sales return, sales diskon, intinya ada penambahan pengurangan ya yang terkait dengan penjualan dan seterusnya. Nah, itu didapatkan angka ini ya, didapatkan angka 64.055.000. Nah, angka 64.055.000 inilah ya, 64.055.000 inilah sebagai dasar kita menghitung bahwa ini peredaran bruto bulan Desember. Ya, kayak 64.055.000 gitu ya. Nah, boleh dihitung di sini dengan kalkulator atau dengan kalkulator manual juga boleh, di sini boleh. Inilah yang akan dikalikan dengan, nah ya, kita kalikan dengan 0,5% gitu ya. Jadi 64 juta boleh di sini kalkulator atau di manual ya. Kita kalikan gitu ya. 64 juta ya. 64 juta 55.000 ya, kita kalikan ya. Kita kalikan dengan 0,5%. Nah, persennya diklik ya, kita sama dengan 0,5% sama aja 5/1000 ya, 0,005. Nah, didapatlah angka 320.275. Oke. 320.275 inilah yang akan kita input ya ke dalam AJP pajak. Jadi 320.275. Oke, kita masukkan ke AJP. Ada di buku besar dan kita transaksi jurnal umum. Nah, ini jangan lupa nih, nanti harus dibalikin ya. Balikinnya mau kapan? Boleh sekarang atau setelah AJP gitu ya. Kita ya udah sekarang aja, kan udah tahu angkanya tuh. Ini hitungannya udah tahu, kita akan input 320.275 ITE sama ITP. Berarti kita balikin lagi nih. Kan udah ketemu semua posting transaksi, posting seluruh transaksi ya. Oke. Konfirmasi Anda yakin? Ya klik ya. Maka terchecklist lagi kan. Nah, sekarang kita buat baru gitu ya. Ini sama ambil yang per bulan periode akuntansinya. Tanggalnya 31. Ya, kita sebut saja ini AJP PPH Badan. AJP PPH Badan. Yaitu ITE, Income Tax Expense ya. Income Tax Expense. Ya. Income Tax Expense sebesar yang ini 320.275 di debit. Kemudian di tab di kreditnya Income Tax Payable. Oke. Ya. Kita income tax payable, kita klik record. Nah, sekarang sudah selesai. Ini ada AJP udah semuanya ya. Ini gabungan semua AJP 1 sampai sebelum pajak atau satu-satu juga boleh. Nah, ini sudah terposting semua. Baru kita masuk ke laporan lagi ya. Laporan lagi, laba rugi standar. Nah, ini Desember to Desember atau kita 1 tahun juga boleh biar tertarik semua. Januari to Desember. Nah, maka di sini salesnya sudah banyak ya.
640, kemudian lain-lain. Nah, ini total pendapatnya juga banyak karena sudah ada apa? Ya sudah ada saldo awalnya ya. Di kalau tadi 64 juta, ini udah 640 juta. Itu kan ada saldo awal yang sudah masuk. Kita tarik. Nah, inilah laba sebelum pajaknya, laba sebelum pajak, sorry. Inilah laba bersih setelah pajak 85 juta dan 14.298. Ini ya sama persis dengan laba rugi manual yang kamu buat. Mungkin hanya sedikit perbedaan pembulatan saja ya. Jadi di sini laba rugi setelah pajaknya ya yaitu 85, ya earning after tax-nya yaitu 85, 614, 297. Di sini 298. Nah, ada perbedaan berapa digit karena itu pembulatan ya. Nah, setelah ini selesai, seperti biasa dipindahkan ke ekspor ke PDF untuk laporan semuanya. Ya, jadi itulah langkah untuk retur pembelian yang menggunakan harga sesuai bukti transaksi ataupun dari apa namanya tadi, kartu persediaan ya, sama persis dengan bukti transaksi. Dan cara menghitung PPH dengan unpost saldo awal dihitung, sudah dapat di input, jangan lupa balikan kembali ya, posting kembali yang tadi sudah kita cari, yaitu di sini ya. Di sini udah checklist semua, berarti kita siap menghitung semuanya. Tapi kalau hanya untuk mencari peredaran bruto, nanti saldo awalnya klik kanan unpost. Jangan lupa setelah unpost dapat angkanya balikin lagi, baik sebelum input AJP atau setelah, sehingga checklist semua. Oke, itulah sesi untuk laporan keuangan menginput saldo, menginput 0,0% dikali peredaran bruto ya. Oke, terima kasih, tetap semangat semuanya, belajar OSK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.